Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah, pada kali ini banyak teman-teman kita yang tanya tentang sidang media yang diadakan oleh Menteri Kanan Bahagian Keselamatan, iaitunya Datuk Seri Ismail Sobri Yaakob, bahawa tentang tunjuk tiket. Kalau kita dah kasih tiket, waktu kita pulang nanti dibenarkan terbang. Jadi bagaimana ulasan lanjutnya? Layan ni dulu. Jadi teman-teman sekalian, bahawa petang tadi itu ada sidang media yang diadakan oleh Menteri Kanan Bahagian Keselamatan, iaitunya Datuk Seri Ismail Sobri Yaakob. Di sini sebenarnya ada videonya, TV3 pun ada menyiarkan dan mungkin banyak media yang menyiarkannya. Tapi saya lebih suka kepada berita-berita karena di situ sudah ada langsung dengan tulisan. Jadi kita supaya lebih fahamnya di situ. Di sini saya ambil lagi-lagi daripada BH Online, Berita Harian Online, dengan judulnya yaitu tunjuk tiket dibenar terbang pulang. Ini baru sore tadi. Warga asing yang visa lawatan sudah tamat tempoh sah dibenarkan pulang ke negara asal dengan menunjukkan tiket penerbangan kepada pihak berkuasa lapangan terbang. Jadi di sini disebutkan bahawa ketika kita sudah sampai di lapangan terbang nanti, ketika kita mau keluar dari pintu keluar Malaysia masuk ke negara tujuan kita seperti contoh Indonesia, maka tiket terbang mesti kita tunjukkan. Bagaimanapun sekiranya berhasrat tinggal lebih lama di negara ini, mereka perlu membuat permohonan dengan Jabatan Imigresen untuk mendapatkan janji temu bagi memperbaharui visa. Jadi bagi kita yang ingin tinggal lebih lama lagi, contoh nanti visa ikut suami, visa ikut isteri, atau mungkin ada yang visa 3 bulan itu. Jadi kalau kita ingin tinggal lebih lama, kita disuruh untuk membuat permohonan di Jabatan Imigresen Malaysia seperti video yang saya buat siang tadi. Jadi teman-teman bisa lihat link di atas. Di situ ada sebut janji temu atau temu janji online dengan pihak imigresen. Kita lanjutkan dulu, nanti kita bahas secara detailnya. Menteri Kanan Bahagian Keselamatan Datuk Seri Ismail Sobri Yaakob berkata, kerajaan tidak akan mengambil tindakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB terhadap warga asing yang masih berada di negara ini walaupun visa lawatan sudah tamat tempoh sah. Jadi perkataan ini jangan kita telan mentah-mentah, karena ini ada hubungan dengan berita sebelumnya yang di sini, seperti teman-teman bisa lihat di samping, bahawa bagi visa lawatan yang tamat tempoh ini hanya bermula dari 1 Januari 2020. Jadi bagi tahun 2019 ke belakang-belakangnya itu mesti melalui Jabatan Imigresen dulu untuk membayar compound ya. Jadi yang boleh balik ini adalah bagi visa lawatan yang tamat tempoh bermula 1 Januari 2020. Teman-teman mesti faham ni dulu. Seterusnya, kita tahu sewaktu COVID-19 Jabatan Imigresen ditutup. Kalau mereka mahu pulang, ada 2 pilihan. Pertama, apabila mereka sampai ke lapangan terbang hanya perlu tunjuk tiket penerbangan pulang. Datuk Seri Ismail Sobri berkata, keduanya, kalau warga asing berkenaan masih ingin tinggal lebih lama tetapi visa sudah tamat tempoh dan hendak memperbaharuinya, mereka perlu buat janji temu dengan Jabatan Imigresen secara dalam talian. Permohonan itu bukan untuk memperbaharui visa, tetapi bagi mendapatkan janji temu supaya Jabatan Imigresen boleh tetapkan tarikh untuk mereka datang perbaharui visa. Di sini kita mesti faham bahawa permohonan itu kita baru buat untuk temu janji online dengan Jabatan Imigresen Malaysia, bukan keputusan visa kita. Jadi seperti video yang saya buat hari ini, teman-teman bisa lihat pada video sebelumnya, bahawa di situ kita akan buat temu janji online dengan Imigresen. Nanti kalau kita dapat tarikhnya, kita akan datang pada tarikh yang telah kita pilih itu, pada tanggal yang telah kita pilih itu, dan bawa semua syarat-syarat, dan disitulah nanti apakah visa kita dilanjutkan atau tidak. Karena kelulusan bergantung kepada Jabatan Imigresen Malaysia, bergantung kepada visa apa yang kita uruskan itu. Kita lanjutkan dulu.
maka mereka tak perlu tunggu, tapi terus perbaharui dan kemudian boleh pulang bila-bila masa. Kalau nak pulang terus, hanya tunjuk tiket selepas memperbaharui visa. Beliau berkata, prosedur sama juga terpakai bagi mereka yang pas lawatan sosial sudah tamat tempoh ketika PKPB. Jadi teman-teman, di sini kita mesti faham ya, bahawa ini apa yang disampaikan oleh Datuk Seri Ismail Sobri Yaakob ini, kalau kita sudah sampai di lapangan terbang, kita hanya perlu menunjuk tiket. Kalau kita sudah sampai di bandara, kita perlu menunjukkan tiket kita balik. Jadi, apakah syarat kita balik itu hanya itu saja? Kalau untuk di lapangan terbang hanya itu. Tapi seandainya kita nanti duduk di Kedah, kita duduk di Pahang, kita duduk di negeri-negeri yang tidak sama negeri dengan KLIA. Jadi kalau kita membuat perjalanan, itu perlu ada surat perjalanan merentas negeri. Itu bisa kita buat melalui aplikasi Gerak Malaysia atau langsung datang ke balai polis terdekat, karena kita sudah merentas negeri ya. Ingat, di Malaysia sekarang tidak boleh merentas negeri, apalagi balik kampung. Jadi kita yang bukan warga negara Malaysia mesti patuh dengan aturan ini. Kalau kita sudah membuat perjalanan merentas negeri, kita mesti buat surat perjalanan merentas negeri. Jadi di sini teman-teman perlu bedakan ya. Kalau di lapangan terbang di bandara tadi, itu hanya tunjuk tiket. Tapi kalau kita melakukan perjalanan antar negeri, kita mesti ada surat perjalanan merentas negeri. Dan bagaimana dengan surat kedutaan, surat perjalanan KBRI? Itu berlaku untuk ketika kita sudah sampai di negara kita. Karena nanti sesampai di sana, kita akan ditanya mana surat perjalanan daripada kedutaan. Kita akan ditanya. Kalau tidak ditanya, syukur. Ini pengalaman teman-teman ya. Ada teman-teman kita ini yang balik pada pertengahan bulan Mei kemarin sebelum raya itu, melalui penerbangan, dia ditanya mana surat perjalanan kedutaan. Jadi di sini saya lihat ada beberapa orang yang ditanya, tapi ada juga yang tak ditanya. Saya fikir ini ada penyebab mereka ditanya. Kenapa mereka ditanya surat perjalanan dari kedutaan? Mungkin ada sebab. Jadi di sini bagi saya, untuk berjaga-jaga, surat kedutaan ini atau surat perjalanan dari KBRI ini perlu untuk supaya kita berjaga-jaga kalau sampai di sana diperlukan. Tapi kalau teman-teman tak mau mengurus surat perjalanan KBRI, itu terpulang. Okey, itu berkenaan dengan surat perjalanan. Bagaimana dengan surat COVID-19? Itu pun kalau diperlukan. Seperti yang pernah saya bahas pada sebelumnya, bahawa surat COVID-19 ini bergantung kepada permintaan. Kalau kita terbang dengan AirAsia, kalau diminta kena ada. Kalau seandainya sampai di Indonesia rupanya diminta, di sini pun kita kena siapkan. Tapi kebanyakan teman-teman kita ini yang balik ramai yang tidak ditanya sebenarnya ya. Tapi ada juga teman kita yang balik ke Jakarta hari itu, dia ditanya surat COVID-19. Jadi sampai di Jakarta dia ditanya mana surat COVID-19, ada. Jadi setelah itu dia dicek suhu. Setelah itu dia bisa balik ke kampung dengan karantina mandiri. Okey. Jadi di sini kita mesti beda-bedakan yang surat ini. Yang pertama tadi, kalau kita sudah sampai di bandara, kita hanya perlu tunjuk tiket. Yang kedua, kalau kita membuat perjalanan merentas negeri, perlu ada surat perjalanan merentas negeri, karena nanti kita akan jumpa dengan polis di jalan. Yang ketiga, berkenaan dengan surat perjalanan KBRI, itu berlaku kalau kita sudah sampai di Indonesia. Kalau teman-teman buat, itu lebih baik untuk berjaga-jaga. Kalau tak buat, itu terpulang. Dan yang keempat tadi, surat COVID-19 ini, itu adalah sebagai langkah kita supaya nanti sampai di Indonesia kita mungkin tidak banyak dilakukan tes-tes. Jadi memudahkan ketika kita sampai di Indonesia atau di negara kita. Jadi itulah teman-teman apa yang bisa saya kongsikan pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua faham dan bisa memberikan pencerahan kepada kita bersama. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.